Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa semuanya? Kali ini saya akan membahas materi matematika wajib, yaitu nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, ya. Perhatikan, saya memiliki gambar diagram kartesius, ya, ini sumbu X, ya. Kemudian ini ada sumbu Y. Nah, perhatikan sumbu X ini, ya, sumbu yang ke kanan ini sumbu X positif. Ini kita tulis sudut sebagai 0 derajat, ya. Kemudian berputar ke kiri atau berlawan dengan jarum jam sini ke Y positif, yaitu 90 derajat. Oke, ya. Terus berputar lagi ke kiri ke sumbu X yang negatif. Ini sudutnya 180 derajat. Kemudian berputar lagi ke bawah atau ke sumbu Y yang negatif. Ini sudutnya 270 derajat. Dan kembali lagi ke sini ke sumbu X, yaitu nanti 360 derajat. Nah, kemudian di sini ada yang namanya kuadran. Nah, kuadran itu daerah, ya. Jadi daerah antara 0 derajat sampai 90 derajat, daerah yang ini, ya, atau sumbu X positif, sumbu Y positif, itu disebut dengan kuadran 1. Jadi kuadran 1 saya tulis KW1, ya. KW1 itu atau kuadran 1 itu mulainya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian dari 90 derajat sampai 180 derajat itu dinamakan dengan kuadran 2. Selanjutnya dari 180 derajat sampai 270 derajat ini namanya kuadran 3. Dari 270 derajat sampai 360 derajat namanya kuadran 4. Ya. Oke. Nah, paham, ya? Selanjutnya kuadran 1, perhatikan. Kuadran 1 ini untuk semua trigonometri atau nilai trigonometri itu bernilai positif, ya. Jadi ini semuanya bernilai positif. Atau misalkan untuk menuliskan sudutnya tinggal kalian lihat di tabel yang kemarin, ya, tabel sudut istimewa. Jadi misalkan sudutnya berapa, ya, tinggal ditentukan. Ini nilainya alfa. Kemudian kalau kuadran kedua atau 90 sampai 180 derajat, ini rumusnya adalah 180 dikurangi alfa. Saya tulis di bawahnya. Kemudian untuk kuadran ketiga rumusnya adalah 180 ditambah alfa, ya. Kemudian untuk kuadran keempat itu 360 dikurangi alfa. Nah, ya. Kemudian untuk kuadran 1 ini semuanya bernilai positif. Jadi kalau nilai dari sin, cos, tan di kuadran 1 atau antara 0 sampai 90 derajat ini semuanya bernilai positif. Jadi semua bernilai positif. Kemudian untuk kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin. Jadi nilai sin
di kuadran 2 adalah positif. Selanjutnya di kuadran 3 nilai yang positif adalah tan. Positif ya. Tan itu nilainya positif di kuadran ketiga. Dan di kuadran keempat nilai yang positif adalah cos. Cos ini nilainya positif. Jadi kalau kuadran keempat yang positif cos, maka untuk nilai dari sinus kemudian nilai dari tangen di kuadran 4 ya, itu nilainya negatif atau hasilnya negatif. Oke ya. Jadi saya ulangi, semua kemudian semua itu untuk kuadran 1 ya, semua positif, kemudian sin untuk kuadran 2, kemudian tan untuk kuadran ketiga, dan cos untuk kuadran keempat. Nah, biasanya ini disingkat gini, semua, kemudian untuk kuadran kedua itu sin, dipanjangkan menjadi sinar gitu ya. Kemudian untuk kuadran ketiga itu tan, tanpa. Nah, kalau kuadran keempat berarti kosmos misalkan gitu ya. Jadi semua, kemudian sinar, tanpa kosmos. Ini kuadran pertama itu semua berpositif. Kuadran kedua, kuadran ketiga itu tan yang positif. Kuadran keempat itu yang positif adalah cos. Ya, itu ya. Penjelasannya seperti itu. Kemudian ke contoh, tentukan nilai dari cos 120. Cos 120 berapa? Nah, kita menggunakan perbandingan di berbagai kuadran. Baik, kita cari ya nilai dari cos 120. Yang pertama adalah ditentukan bahwa 120 itu dia berada di kuadran berapa. Coba 120 itu apakah di kuadran 1? Bukan. Karena kuadran 1 dari 0 sampai 90. Apakah di kuadran 2? Coba lihat. 90 sampai 180. Nah, ya. 120 ini terletak antara 90 sampai 180. Sehingga 120 ini di kuadran kedua, ya. Nah, kuadran kedua berarti ini. Rumusnya adalah 180 dikurangi alfa. Sehingga kita ubah cos 120 menjadi bentuk 180 dikurangi alfa. Nah, penulisannya adalah berarti kita tulis cos kurung buka sesuai dengan rumus kuadran 2, 180 min alfa, 180 dikurangi berapa agar 120. Kita ulangi ya, 180 dikurangi berapa agar 120, maka dikurangi 60. Ini ada derajatnya. Selanjutnya cos, ini tadi kuadran 2. Kuadran 2, perhatikan yang positif adalah sin. Jadi selain sin itu nilainya negatif. Berarti di sini di depannya ini diberi tanda negatif. Dan kita tulis sama dengan sini ya, sama dengan cos negatif cos gitu ya. Nah, kita ambil yang ininya saja. Nah, ini kita ambil berarti negatif cos 60 derajat sama dengan negatif cos 60 derajat. Pertemuan yang lalu nilainya berapa? Coba diingat-ingat. Cos 60 derajat nilainya adalah setengah ya. Setengah ya, betul ya? Berarti hasilnya setengah. Selesai. Nah, berikutnya nomor 2, tan 300 derajat. Analisanya sama seperti nomor 1. Tan 300 derajat. Pertama kita tentukan dulu 300 derajat ini terletak atau berada di kuadran berapa. Coba kuadran 1 tidak mungkin karena antara 0 sampai 90. Kuadran kedua juga tidak mungkin. Kemudian kuadran ketiga itu hanya sampai 270 ya. Nah,
kemungkinan terletak di kuadran keempat. Coba cek 270 derajat sampai 360 derajat itu kuadran 2. Nah 300 itu diantaranya gitu ya, diantara itu berarti dia berada di kuadran keempat ya. Kuadran keempat itu yang positif cos, berarti nanti ini negatif ya. Kita pakai rumus kuadran keempat, berarti menjadi negatif tan 360 kurung buka 360 min di sini alfa. Alfanya itu gini. Jadi 360 dikurangi berapa agar hasilnya 300? Maka dikurangi berapa? Dikurangi 60 ya. 60 betul. 60 derajat. Ya, sama dengan negatif tan. Nah, diambil ininya. Nah, negatif tan 60 derajat sama dengan tan 60 derajat. Nah, ini tan 60 derajat berapa dulu? Atau pertemuan yang lalu tan 60 derajat adalah akar 3. Jadi hasilnya negatif akar 3. Selesai ya. Baik, itu penjelasannya untuk nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Jadi langkahnya kalian menentukan dulu letak sudutnya berada di kuadran keberapa. Setelah itu menggunakan rumus sesuai yang ada di Cartesius ini ya. Baik, apabila belum paham kalian bisa tanyakan lewat grup atau langsung ke Pak Nasihu. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.